Assalamualaikum amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus pangersa Kiai Haji A'am Umar Alam, pimpinan Pondok Pesantren Fauzan Sukaresmi, Kiai Haji Abdul Wahid, Ketua PCNU beserta jajarannya, Kiai Haji Utang Fathullah, pimpinan Pondok Pesantren Balong, Sekda Kabupaten Garut yang tadi menyampaikan sambutan atas nama pemerintah Kabupaten Garut, hadir di sini yang mewakili pimpinan TNI Polri, seluruh masyayikh, seluruh kiai se-Kabupaten Garut yang hadir, serta bapak-bapak, ibu-ibu, seluruhnya para santri, para alumni, calon-calon ahli surganya Allah. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, alhamdulillah, simkuring bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa hadir kali kedua ke Pondok Pesantren Fauzan dalam acara haul. Ini kali kedua simkuring datang. Setiap kali ke sini saya selalu mendapatkan ilmu baru. Dulu saya bercerita bahwa Kiai Umar Basri yang kita holi putra daripada Kiai Adroi yang dikenal dengan sebutan Mama Adroi. Mama Adroi, Masya Allah, ulama besar, ulama yang diakui di tataran Sunda. Selain di Tasik ada Mama Sujai, betul ya? Di Tasik Mama Sujai, Kudang, pesantren Kudang. Sebenarnya ada juga yang satu kurun dengan Mama Adroi, namanya Mama Hasan Mustafa, tapi tinggalnya di Bandung. Beliau berdua ini lama mukim di Mekah, dan pada masa itu bertemu dengan kakek buyut kami dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, yang tadi saya baru dapat ilmu baru, ternyata Mama Adroi, Masya Allah, keturunannya banyak. Saya tidak hafal tadinya, ini cucu beliau, buyut cucu. Beliau yang cerita, kenapa keturunannya banyak? Karena biangnya banyak. Kata saya, inilah hebatnya ulama dahulu. Banyak patayat-patayat yang minta dibarokahi sama pangersa-pangersa. Betul apa tidak? Kalau sekarang, apa masih itu berlaku di sini? Sekarang kiai-kiai, pangersa-pangersa yang hadis rata-rata makomnya makom fa'in khiftum. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Catat. Ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua hadir pada kesempatan hari ini dalam acara haul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mengharapkan keberkahan dari guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita yang kita mengambil ilmu dari beliau. Betul apa tidak? Sebab kata Imam Asy-Sya'rani dalam kitab-kitab yang beliau tulis, salah satunya kitab Lataiful Minan. Imam Asy-Sya'rani ini ulama hebat, penulis kitab
yang kita hafal, yang ngaji kitab fikih, namanya kitab Mizan Kubro. Santri di sini mungkin pernah ngaji kitab Mizan Kubro, pernah? Mizan Kubro. Ini ulama hebat, tinggal di Mesir. Dalam kitab-kitabnya beliau katakan seorang murid, seorang santri, sehebat apapun ilmu dirinya, dia tidak boleh merasa lebih hebat dari gurunya. Paham? Misalnya ada santri alumni Fauzan, lalu kemudian bikin pondok lagi. Apakah itu cabang Fauzan ataukah dengan nama baru? Lalu mungkin pondoknya ini santrinya lebih banyak daripada pusat. Dia tidak boleh merasa dirinya lebih hebat dari gurunya. Kenapa? Sebab kata Imam Asy'arani, dia bisa hebat sabab gurunya. Betul apa tidak? Iya. Sama seperti seorang anak, sehebat apapun seorang anak pencapaiannya, bapaknya camat, anaknya jadi sekda. Alhamdulillah. Bapaknya Pak Sekda dulu apa Pak Sekda? Petani malahan. Bapaknya petani, anaknya jadi sekda. Tidak boleh anaknya merasa lebih hebat dari bapaknya yang petani, sebab dia bisa jadi sekda sabab bapak ibunya. Inilah yang namanya orang tua. Kita ini punya dua orang tua, setidaknya tiga. Pertama, alladzi walladaka, yang melahirkanmu. Siapa? Bapak ibu. Yang kedua, yang menikahkanmu. Siapa itu? Mitoha, mertua. Lah, yang ketiga, alladzi 'allamaka, yang mengajarkan kamu ilmu. Siapa? Guru, pangersa. Tapi bapak itu, ibu utamanya membesarkan jasmani kita, utamanya. Ngasih makan utamanya, betul apa tidak? Utamanya. Kecuali kalau bapaknya langsung gurunya. Ada di Banten, pernah dengar Abuya Dimyati? Pernah dengar ya? Cidahu Cada Sari. Saya manggil beliau buyut. Ya, saya manggil beliau buyut karena istrinya Abuya Muhtadi cucunya Syekh Shihab. Syekh Shihab kakaknya kakek saya, Syekh Abdullah adiknya Syekh Nawawi. Maka sekarang Abuya Muhtadi sekarang saya manggilnya kakek. Kalau Abuya Dimyati buyut. Abuya Dimyati punya anak, anaknya hafal Quran semua di luar kepala, sama kayak jamaah yang hadir ini. Dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua. Di luar kepala. Kepala di mana? Quran di mana? Kalau Abuya Dimyati Cidau Cadasari, Masya Allah, saya lihat bi ummi ainayya. Kalau kata orang Arab, bi ummi ainayya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Putra-putranya tidak ada yang mondok keluar. Putra-putra dan putri beliau semua ngaji dengan beliau sampai kitab-kitab besar. Ngaji kitab Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau sendiri yang mengajarkan. Ngaji tafsir Qurtubi, di dia mah namanya Qurtubi tapi nggak pernah ngaji tafsir Qurtubi.
Ada orang namanya Qurtubi di dia ada? Ada. Ngaji tafsirnya Imam Suyuti, beliau sendiri yang mengajarkan. Dari mulai mabadi'il ulum, ilmu-ilmu dasar sampai ilmu-ilmu yang besar, Abuya Dimyati sendiri yang mengajarkan putra-putranya jadi orang alim sampai sholat jamaah. Saya lihat sendiri. Abuya Dimyati belum qomat, minta santri qomat kalau putra-putranya lengkap. Kalau ada satu saja yang belum kelihatan, langsung ditegur. Murtado mana ini Murtado? Ini Kak Mur, Kiai Murtado sekarang. Kalau satu saja belum kelihatan, Mujtaba mana Mujtaba? Semuanya di absen. Begitu putra-putranya lengkap, Abuya Muhtadi, Abuya Murtado, sekarang Abuya Mujtaba, semuanya lengkap, baru beliau sholat. Allahu Akbar. Ini ulama yang jadi bapak sekaligus guru. Susah apa tidak? Susah apa tidak? Saya jujur, saya sendiri berat. Bagaimana saya bisa seperti beliau ini? Saya kalau nggak datang diundang di Fauzan, diprotes sama Ceng Hilman. Mau ngajar anak saya terpaksa kadang-kadang ngajarnya pakai call. Anak saya baca kitab, saya dengarkan di mobil, di kereta, Masya Allah. Kalau Abuya langsung di situ. Nah, makanya guru itu adalah orang yang membesarkan kita dari sisi rohani. Nah, jadi fungsinya beliau adalah orang tua kita yang membesarkan secara rohani. Nah, kita datang kemari, haul-haul para masyayikh, guru-guru kita, tidak lain dan tidak bukan sama seperti kita mengholi bapak kita sendiri, mengholi ibu kita sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hadir pada acara haul-haul semacam ini, seperti tadi yang saya katakan, kita ingin mendapatkan barokahnya para guru. Sebab gurulah yang menyebabkan kita wusul sampai kepada Allah. Mengenal Allah itu atau ma'rifatullah adalah kenikmatan yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling tinggi. Kalau bukan guru yang mengenalkan kita sama Allah, kita nggak kenal Allah. Allah punya sifat wujud. Allah punya sifat kidam, Allah punya sifat baqa, dan selanjutnya yang kita tahu sifat 20. Di kampung-kampung dibikin, kalau kita sambil nunggu sholat, anak-anak suruh menghafalkan Allah wujud kidam baqa lil hawadisi ilmu kalam aliman hayyan sami'an basiran. Nah, ini kata Imam Nawawi, kenikmatan paling tinggi di dunia itu kenikmatan yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenikmatan selain itu kenikmatan biasa. Mohon maaf, makan dodol Garut nikmat ente? Nikmat. Tapi itu biasa. Mohon maaf, tidur di kasur empuk nikmat apa tidak? Nikmat. Apalagi di sampingnya ada
majikan, kan begitu? Betul apa tidak? Nikmat, ada suami, ada anak, nikmat. Tapi kalau di ranking, diukur apa nikmat paling tinggi dalam kehidupan kita, ternyata nikmat paling tinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka kata beliau, rugilah orang yang paling merugi atau paling rugi-ruginya manusia adalah pada saat dia meninggal dunia belum pernah merasakan kenikmatan paling nikmat di dunia. Apa? Dia mati belum mengenal Allah. Nah, ini mahal. Mengenal Allah yang memberi dia hidup, mengenal Allah yang memberi dia nikmat, mengenal Allah yang memberi dia rizki. Orang kalau tahu bahwa gurunya yang menanamkan ini, Jang, Ceng, Neng, hidup itu tidak perlu khawatir. Bab rizki, Allah yang melahirkanmu ke dunia, Allah yang menyiapkanmu rizki untuk kau hidup di dunia. Hiduplah, yakinlah kalau kau mau ikhtiar bergerak, insya Allah kau dapat rizki. Al-harokah barokah. Guru bilang begitu, kemudian orang jadi yakin, hidupnya tenang, jadilah dia mengenal Allah. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Kan banyak orang Bapak Ibu sebelumnya hidup bingung. Bensin naik, bingung, panik. Telur naik, bingung, panik. Harga beras naik, bingung, panik. Kalau orang punya guru mengenal Allah, kalau ada harga sesuatu naik, pasti Allah sudah siapkan juga rizki buat kita. Hidup jadi tenang. Ini yang mengajarkan siapa? Guru. Nah, ini sederhana Pak. Mahal, guru itu mahal. Saya melihat langsung kakak kelas saya datang ke guru saya, curhat, apa namanya? Curhat. Dagang bangkrut, buka material bangkrut. Datang ke guru saya. Kata kakak salah saya, dulu setelah tamat dari pesantren, awalnya masih ngajar di madrasah. Setelah tamat dari pesantren mau ngabdi di masjid, ngajar kitab kecil-kecil, Sulam Safina. Lama-lama buka usaha, pangersa, buka usaha, buka toko, buka material, maju, tambah maju. Ngajar di madrasah ditinggal, ngajar di masjid ditinggal. Akhirnya full bisnis. Apa namanya? Bisnis. Apa yang terjadi? Rupanya dagangnya, usahanya, tokonya bangkrut. Hutangnya banyak. Datang ke pangersa, ke kiai, Pak Kiai, pangersa, ajengan, saya sepertinya sedang diuji Allah. Kata kakak kelas saya ada di situ mendengarkan kiai saya menasehati. Kata kiai saya, kenapa? Kamu katanya diuji Allah, usaha saya bangkrut, hutang saya banyak. Sekarang kata guru saya, kamu kira-kira tahu apa tidak? Kenapa usahamu sekarang bangkrut, hutangmu banyak? Mikir dia, lama mikir. Tidak tahu guru. Kata guru saya ditanya lagi, kamu ingat dulu kamu tamat dari pesantren di sini, pertama pulang di kampung, apa yang kau lakukan?
Dulu sesudah tamat dari pesantren, saya ngajar di madrasah, saya ngajar di masjid. Baik. Terus lama-lama saya buka usaha. Oh ya. Terus tambah maju, jadwal ngajar dikurangi sampai sama sekali tidak ngajar ngaji. Kata guru saya. Sekarang sudah tahu sebabnya? Apa ini barangkali guru? Sebab saya tidak lagi khidmah kepada ilmu, tidak lagi khidmah pada masyayikh. Perintah masyayikh suruh cari rizki, tapi jangan tinggalkan khidmah ilmu. Sama ulama hormat, sama ilmu cinta, tetap ngaji. Kalau nggak bisa ngajar ngaji, minimal jadi pengurus majelis taklim. Iya guru, saya tinggalkan pesan ini. Nah, kata guru saya, kamu tidak sedang diuji, kamu sedang dijewer dijewerku Allah. Kalau kamu mau balik lagi, mulai ngajar ngaji lagi, mulai aktif di masjid lagi, walaupun cuma jadi tukang azan. Santri kan tidak semuanya tamat jadi dari pesantren jadi kiai, betul apa tidak? Ada santri yang begitu tamat dari pesantren hanya jadi muadzin sama tukang salawat. Sebelum subuh tarhim. Kebetulan suaranya bagus, tapi kalau baca kitab nggak bisa. Kalau ngalogat kitab nggak bisa, tapi kalau tarhim bagus. Ditanya artinya nggak ngerti, terpaham, tapi tahu kalau itu enak. Kalau subuh dia tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Di Garut ada ini tarhib begini, ada ya. Biasanya orang apa kaset? Asli apa kaset? Asli kaset cenah. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. Santri tapi ngabdi di masyarakat jadi tukang adzan saja, jadi tukang manggil waktu, tarhim. Insya Allah walaupun tukang adzan, walaupun hanya selawatan di masjid ngabdi, dia buka usaha jualan burayot. Naon? Burayot ya? Burayot. Salah baca berarti. Burayot. Burayot apanya parayot eta? Bojone laku. Bisa pergi haji, alhamdulillah. Begitu pulang dapat gelar Haji Asep Al-Qoruti. Haji Asep naon? Al-Qoruti. Nisbat Garut itu kalau di Arab Al-Qoruti. Ada lagi yang cuma jadi pengurus pengajian, pengurus saja.
Santri tidak boleh berhenti khidmah ilmu, khidmah agama. Itu yang bikin hidup santri barokah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebab guru-guru kita ini semacam ini karena keikhlasan beliau. Saya kalau tahu pesantren sudah sampai 6 generasi. Ini 6 generasi kan ya? 6 generasi. Berarti pendirinya dari mulai Mama Adroi, Mama Umar Basri, Mama Muhammad sampai sekarang ini generasi Ceng Hilman. Masya Allah, ini pasti pendirinya dahulu ikhlas. Hanya memang jadi cucunya kiai besar berat, Ceng Hilman, berat. Betul apa tidak? Kalau tidak bisa sama dengan kakeknya, bisa diomongin. Kakeknya ngarang kitab, pangersa sekarang ngarang naon cenah. Kakeknya ngarang kitab, Masya Allah. Sekarang ngarang cerita. Dulu kakek Masya Allah pemajikan anak. Sekarang pangersa bagaimana? Waduh, berat. Membawa nama besar para ulama ini berat. Apalagi kalau sudah bicara istiqomah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, orang berilmu, orang alim, di Quran itu disebut dengan 3 sebutan. Pertama disebut dengan sebutan Rabbaniyin. Naon? Rabbaniyin. Kedua, Al-Quran menyebut orang alim, orang berilmu itu dengan sebutan ulama. Baru yang ketiga, Al-Quran menyebut orang berilmu dengan sebutan ahlad dzikri. Rabbaniyin, ulama dan ahlad dzikri disebut sebagai sebutan orang berilmu. Rabbaniyin disebut 4 kali. Berapa? 4 kali. Dengan berbagai macam derivasinya kalau kata orang sekolahan. Rabbaniyin, Rabbaniyun, Ribbiyun, maknanya sama. Ulama disebut dalam Quran 2 kali. Pertama disebut sifatnya, kedua diidofahkan dengan Bani Israel. Ulama'u Bani Israel. Ahlad dzikri disebut 2 kali. Saya hari ini akan bicara nih bagaimana Quran menyebut ahli ilmu dengan sifat-sifatnya. Semoga kita bisa masuk di salah satunya. Amin. Bisa masuk di salah satunya. Amin. Yang pertama, Rabbaniyin. Siapa ahli ilmu yang disebut Rabbaniyin? Allah menyebut dalam surah Ali Imran. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kalian disebut Rabbaniyin, kata Allah, bima kuntum, baknya bak sababiyah, manya ma masdariyah. Sebab kalian masih mau ngedres, masih mau ngaji, masih mau ngajar, wa bima kuntum tu'allimunal kitab. Kalian kalau masih mau ngajar ngaji, masih mau belajar ngaji, gampangnya kalau tidak jadi kiai, jadi pangersa, jadi ajengan ngajar ngaji, jadi jamaah, berarti mau ngaji.
Orang yang mau ngajar ngaji dan mau ngaji, baru kata Allah disebut bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kalian baru disebut walakin kunu rabbaniyin. Rabbaniyin. Guru-guru kita ini dahulu rata-rata ulama rabbaniyin. Istiqomah baca kitab. Kalau tidak ngajar ngaji, nulis kitab. Maka saya menulis dalam Facebook saya. Saya kalau ditanya, kapan waktu yang paling nikmat buat saya? Waktu paling nikmat buat saya adalah saat saya baca kitab sama santri. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Faslun, kan begitu ya, paling nikmat. Kedua, saat saya ngarang kitab, saya alhamdulillah sempat ngarang kitab 4 kitab, sudah dicetak semua, cuman terakhir mau dicetak lebih rapi, lupa ada di mobil pangersa. Ya, sebagian saya bawa. Tapi seiring saya keliling ngaji se-Indonesia kesana kemari, kitab saya yang kelima belum kelar-kelar. Wadzalika li ashghali al-mutatabi'ah wa asfari al-mutawaliyah. Kenapa enggak kelar-kelar? Kesibukan saya enggak berhenti-berhenti. Perjalanan saya non-stop, enggak berhenti-berhenti. Masya Allah, nggak sempet nulis kitab lagi, boro-boro kawin lagi, boro-boro kawin lagi, hidup kawin, nulis kitab aja nggak kepikir. Kiai mestinya begitu, betul apa tidak? Kiai nggak sempet mikir kawin lagi, boro-boro kawin lagi, nulis kitab aja nggak sempet, ngajar ngaji aja nggak sempet. Nah, jadi waktu paling nikmat buat ulama rabbaniyin adalah bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Nikmat saya. Saya kalau lagi nyantai, rengang-rengang, kalau lagi kosong, tenang, bisa tuh nulis. Pernah seminggu di Afghanistan, di Kabul, ikut konferensi OKI, organisasi kerjasama negara-negara Islam. Bahasa Arabnya Munazzamat Ta'awunil Islami, bahasa Inggrisnya OIC, pokoknya itulah. Paham apa tidak? Di sela-sela itu malam saya kosong, pangersa, ba'da subuh kosong, nulis. Jadi 40 halaman seminggu. Kalau lagi kosong asik, saya tulis kitab kecil 40 halaman. Saya beri nama Dhawabitul Ifta Inda Nahdlatul Ulama. Bagaimana ulama NU berfatwa? Dhawabitul Ifta'i ihfadh ya akhi, fa hifdhuha sahlun li'alimin sakhi. Daruratut tafriqi fil muqaddimah bainal furu'i wal usulit thabitah. Wahdhar minal inkari man yukhalifuk, ad-dinu yusrun wal ara'u tushiluk. Maqasidash syari'i far'i wanduran ma'ala ma tuftihi tabbit wahkuman. La tusdiruhu kharijal bi'ati madaruhu bil urfi wal adati. Di Mutamimah nggak ada ya, nggak ada. Di Alfiyah ada apa tidak ini? Tidak ada. Di Alfiyah adanya la aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarol PKI. Walau tawalat zumarol a'dai. Saudara-saudara, kalau lagi asik, ya Allah, jadi robbaniin enak. Paling nikmatnya pangersa ini, pangersa Aam,
Umar Alam, coba. Pasti ditanya paling nikmat kapan Bang Ersa? Bukan saat ketemu bupati, bukan. Bukan saat ketemu anggota dewan, bukan. Kiai paling nikmat saat ngajar ngaji, saat nulis kitab. Nih Rabbaniyin. Makanya saya selalu katakan saat saya keliling Indonesia, Nahdlatul Ulama besar karena NU punya ulama-ulama Rabbaniyin yang jumlahnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu di Indonesia. Ya. Ini yang membuat NU besar. Di pesantren-pesantren NU di seluruh Indonesia, selama kiai-kiai Rabbaniyin masih istiqomah ngajar kitab Jurumiyah, masih istiqomah ngajar kitab Takrib, masih istiqomah ngajar kitab Fathul Mu'in, masih istiqomah ngajar Isa Huji, masih istiqomah ngajar Ummul Barohin, masih istiqomah ngajar Sulamul Munawrak, masih istiqomah ngajar kitab Jauharul Maknun, Uqudul Juman. Selama ini pula insya Allah santri-santri NU akan tetap ada di Indonesia dan mewarnai Indonesia. Allahumma sholli alaihi. Saya tidak khawatir karena saya tahu kiai-kiai NU di desa-desa ikhlas-ikhlas. Biasanya kalau mulai rusak, kalau sudah mulai kenal kota, kiai itu mulai rusak kalau mulai kenal kota. Tapi ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Seminggu lalu saya silaturahim ke mursyid tariqah, seorang ulama mursyid tariqah di Banyuwangi. Masya Allah, kiai besar sangat dihormati. Namanya Kiai Fadlur Rahman, panggilannya Kiai Fadl. Beliau kakaknya Kiai Zuhri Zaini, Nurul Jadid Paiton. Nurul Jadid itu santrinya hampir 15.000. Setelah dari Nurul Jadid, saya ke Kiai Khalil As'ad. Kiai Khalil As'ad putranya Kiai As'ad Samsul Arifin, pembawa tasbih dan tongkatnya Syekhona Khalil kepada Kiai Hashim Asy'ari sebagai isyarat bahwa NU silahkan didirikan. Dua kiai ini hormat sekali dengan Kiai Fadl. Ya Allah, kalau kiai-kiai yang tawadu, saya cium tangannya, beliau cium tangan saya. Bingung. Itu kiai kalau semakin alim begitu, dicium tangannya, cium tangan kita. Itu baru. Kalau ada kiai, jangan. Dipertanyakan dia kekiaiannya, betul apa tidak? Kalau kiai begitu, dicium tangannya. Begitu. Saya bilang, saya kalau silaturahim ke kiai-kiai desa, mursyid-mursyid thariqah, tilka min ahla saati ayyami, kata saya. Itu waktu paling nikmat buat saya. Beliau jawab, memang kiai desa itu, kiai kampung itu, termasuk di dia kan kampungnya. Sukaresmi kampung apa kota? Kalau pada larang? Kota larang. Ya, bercanda ya Pak, bercanda. Yang mana pada larang? Iya. Kota Baru. Jadi kiai-kiai kampung itu kata Kiai Fadl, mereka umumnya memiliki madad rohani. Madad rohani itu artinya secara spiritual bisa mempengaruhi orang lain. Melihat wajahnya teduh. Orang susah datang ke kiai-kiai yang memiliki madad rohani hanya melihat wajahnya teduh. Kan ada orang yang kalau kita ketemu dia, kita tambah sumpek. Ada yang begitu ada. Orangnya datang.
Ada orang kalau ketemu orang alim, orang soleh, kita melihat wajahnya teduh, lupa sama utang, lupa sama masalah, betul apa tidak? Melihat wajahnya teduh, Bu, ya Allah, saya melihat wajah beliau teduh. Ini namanya kiai-kiai desa, ya, kiai rif namanya. Desa itu kata beliau memiliki madat rohani. Beda kalau kiai kota kata beliau. Apalagi orang yang tadinya dari desa pindah ke kota kata beliau. Yang dulunya di desa bersih hatinya sampai kota biasanya madatnya berubah. Tidak madat rohani tapi madat fulusi. Bukan madat rohani tapi madat apa? Fulusi. Kata saya, madat fulusi itu kiai mirip-mirip dengan madat polusi. Beda tipis fulusi sama polusi. Al-fulus mampus, mafi fulus mampus. Al-fulus yuhyin nufus. Gara-gara fulus hidup jadi enak. Mafihi fulus mulus. Wa mafihi laisal fulus mampus. Lah makanya saya mohon betul kiai-kiai NU yang masih istiqomah jadi ulama rabbaniyin jangan diganggu. Biarkan beliau ini ngajar di pesantren. Biarkan. Sebab beliau akan mencetak Masya Allah manusia-manusia yang tidak hanya bagus dari sisi jasmani. Sekarang santri kan sudah bagus rata-rata, apalagi yang dapat MBG. Betul apa tidak? Secara jasmani bagus, betul apa tidak? Tapi yang paling utama santri di pesantren bagus secara rohani. Siapa yang mendidik? Ulama rabbaniyin. Makanya kiai pangersa yang sudah istiqomah jangan ditarik-tarik kecuali urusan NU. Betul apa tidak? Kalau yang sudah istiqomah ngajar ngaji hanya boleh kata saya jadi pengurus NU. Ini putra Kiai Alam Umar Ceng Hilman sudah jadi sekretaris NU. Cukup sekretaris, paling kalau naik jadi ketua nanti PC, paling begitu. Paling kalau naik begitu. Kalau berani sama mamangnya. Iya kan? Kecuali memang sudah awal dari santri, Pak Kiai saya mau aktif di partai politik, silakan. Ceng Malki, nggak apa-apa. Memang dari mudanya kuliah sudah aktif di PMII. Betul apa tidak? Tahu PMI kepanjangannya? Nggak tahu itu. PMII Persatuan Mahasiswa Insya Allah Islam. Bercanda itu mah bercanda ya. Islam beneran bukan Insya Allah Islam. Ya, Persatuan pergerakan ya. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini suka diplesetin wae itu. Yang melesetin pasti HMI. Ya. Untung saya bukan HMI, bukan PMII. Kenapa? Saya keduanya, karena saya nggak pernah kuliah sih. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, ulama rabbaniyin inilah yang harus dijaga. Di NU ini nomor 1. Ulama rabbaniyin memang tidak terkenal jauh, tapi beliau ibarat kiai yang mencetak calon-calon kader-kader NU. Yang bisa menjaga di dua sisi ya ini. NU itu kan al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al-qadimis shalih di NU itu apa? Turos. Cirinya kiai NU kuat turosnya. Turos itu apa? Kitab. Maka orang kalau alim kitabnya pasti bilang NU ya mak, NU. Paham? Lah,
Santri NU, kiai NU, cirinya kuat kitabnya. Tadi saya spill sedikit, kalau bahasa anak muda spill. Apa namanya? Spill. La aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai, gitu ya. Langsung paham. Ya, santri berarti. Ya. Kasih balaghah, Juman apa? Jarul maknun. Wa kaunuhus man lisubuti wad dawam. Langsung nyambung. Kan begitu. Paham. Kedua, NU itu tradisi kitab, tradisi turos dijaga. Sebab kita paham ahlus sunnah wal jamaah. Dari mana paham ahlus sunnah wal jamaah kita pahami? Bahwa Islam ahlus sunnah wal jamaah itu satu, cirinya moderat, tawassut. Dua, cirinya tasamuh, toleran. Tiga, cirinya tawazun, berimbang. Empat, cirinya i'tidal, berlaku adil. Dari mana kita tahu kalau ahlus sunnah wal jamaah itu cirinya empat? Dari kitab-kitab kuning itu semua. NU tawasud. Tawasud itu satu, cirinya tidak gampang mengharamkan yang tidak haram. Tidak mudah mewajibkan yang tidak wajib. Diukur dengan keseimbangan tawazun dalil dan akal. Mohon maaf, di luar sana ada orang yang dikit-dikit haram padahal tidak haram. Bagi sebagian orang ini ngerokok naon? Haram. NU nggak berani. Kenapa? Karena tidak ada dalil qot'inya. Betul apa tidak? Nggak bisa ayat yang sifatnya umum dipakai menghukumi sesuatu yang juz'i. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah ceburkan dirimu dalam kehancuran, dalam kematian. Kata yang mengharamkan rokok, kalau salirang rokok maka bisa mati. Dijawab, saya udah 70 tahun nggak mati-mati ngerokok. Ada yang 70 tahun masih merokok masih? 90 tahun ada. 90. Nggak bisa. Maka kita tidak berani NU menghukumi naon ngerokok haram. Hukum asalnya paling tinggi makruh, paling tinggi. Awas jangan bilang sunnah. Hukum asal ngerokok sunnah. Awas. Paling tinggi naon makruh, kan gitu kan? Nah itu tawassut. Ada orang gampang mengharamkan yang tidak haram, atau mewajibkan yang tidak wajib. Misalnya miara jenggot, hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Yang mau miara jenggot mangga. Tidak miara jenggot jangan diomelin. Yang mau pakai celana cingkrang mangga. Kalau yang nggak pakai celana cingkrang jangan diomelin. Nggak usah ribut bab jenggot sama bab celana cingkrang. Jenggot mah urusan tukang cukur. Celana cingkrang mah urusan tukang jahit. Ngikutin sunnah Nabi banyak. Ada orang memang tidak miara jenggot tapi hafal Quran. Yang satu, masya Allah, jenggotnya panjang, al-hakumu aja nggak apal. Bagusan mana? Ayo, bagusan mana? Ya kalau bicara sempurna, bagusan yang hafal Quran mungkin miara jenggot. Betul apa tidak? Atau ya dia puasa Senin Kemis, miara jenggot. Kalau bisa silahkan. Tapi masalahnya kearifan lokal di sini lain. Kalau kayak beliau ini miara jenggot bagus ini. Soalnya memang cambangnya bagus. Kayak Roma Irama. Kalau jenggotan bagus apa tidak? Bagus. Tapi kalau cuman tilu iji. Lah iya kan begitu. Tidak usah diributkan. Nah, tahu semacam ini itu pasti dalilnya dari kitab.
kitab kuning dari tafsirnya, dari Qur'annya, dari usul fikihnya. Termasuk menghargai perbedaan, itu orang yang bisa bersifat menghargai perbedaan, bersikap tasamuh karena bacaannya banyak. Makanya santri kenapa bisa luas? Dzumurunatin waluyunah, memiliki keluasan karena bacaannya banyak. Saya semakin sering baca kitab, saya melihat orang tidak kaget, Pak. Ada orang tahiyat diem, ada yang goyang-goyang. Kalau di Garut insya Allah semua diem ya Pak ya. Betul apa tidak? Apa sudah ada di Garut yang sholat tahiyatnya goyang? Sudah ada belum Pak? Sudah ada? Sudah? Di kota mulai goyang. Saya tidak heran, karena satu, saya baca beberapa riwayat, salah satunya dari Wa'il bin Hujr yang dipakai oleh madhab Maliki dan madhab Hambali. Madhab Maliki Hambali memang tahiyatnya goyang. Goyang aja lain-lain, ada yang atas bawah, ada yang pakai sedikit muter. Saya nggak ribut. Ya sudah, silahkan. Nggak usah ribut. Kalau ada orang NU masih meributkan juga orang yang goyang, berarti ini nggak begitu pati NU orang ini. Maksudnya nggak begitu banyak bacaannya. Saya pernah dengar ada penceramah, ya mungkin tadi NU-nya belum ikut PMK NU, baru ikut PD PKMK, mungkin bacanya kurang banyak, pidato. Saudara-saudara, kalau ada orang sholat tahiyat goyang-goyang, tangkap aja tangannya. Waduh, kata saya, jangan. Itu ada dalilnya. Hormati. Ada lagi kok orang pidato, kalau ada orang tidak sembahyang, mati, jangan disolati. Oh, berarti ini orang tidak mengerti konsep tawassut, tawazun, i'tidal, tasamuhnya NU. Kalau dia ngaji kitab Mirqatus Su'udit Tasdiq yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, mensyarahi kitab Sulam Taufik, nanti dia ketemu satu pasal, nanti dijelaskan bagaimana kita bersikap pada orang ahli maksiat. Inilah prinsip tauhid. Syekh Nawawi mengutip satu hadis, dalam pandangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli maksiat dihukumi mukmin walaupun mereka banyak dosanya, mati tetap dihukumi Islam. Wajib, walaupun fardu kifayah yang nyolatin 1-2 orang mah disolatin, dikubur seperti orang Islam. Kenapa? Hadisnya jelas, kata Syekh Nawawi, sallu khalfa kulli barrin wa fajir wa sallu ala kulli barrin wa fajir. Salatlah kau bermakmum di belakang orang yang walaupun orangnya kelihatan soleh atau tidak soleh. Kalau secara fikih sah, boleh kita makmum. Misal ada orang pinter Pak, fikihnya pinter, bacaan Qur'annya bagus, cuman kalau ngutang nggak pernah bayar. Ada orangnya, ada yang begini, ada apa enggak? Hadir ada, pinter. Boleh nggak saya bermakmum sama dia? Pinter, tapi kalau ngutang nggak pernah bayar, berarti kan fajir. Boleh nggak saya bermakmum? Kalau pakai hadis ini, kata Syekh Nawawi, sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Boleh. Kalau ada orang jarang sholat, tapi dia baca syahadat, boleh apa tidak kita kalau dia meninggal kita sholati? Boleh. Dalilnya hadis mana? Tadi, sallu ala kulli barrin wa fajir. Sholatilah orang yang ahli maksiat, apalagi orang yang baik. Bahwa yang mau nyolati sedikit itu urusan lain, tapi gugur hukum mensolati seorang mukmin fardu kifayah. Nah, yang bisa paham begini santri. Kalau nggak santri nggak bisa. Makanya kelenturan NU ini membuat NU bisa bertahan, Pak.
di segala zaman sampai sekarang NU tidak semakin berkurang, walaupun Masya Allah kita tahu ini ujian buat Nahdlatul Ulama luar biasa. Paham apa tidak? Paham, Masya Allah. Saya tahu mungkin di mana-mana orang ribut bahas tarik tambang lah, bahas segala macam. Yang jelek orangnya, yang jelek oknum 1-2 pengurus NU. Insya Allah Nahdlatul Ulama manhajnya istiqomah ngikutin manhaj Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau ada pengurus NU yang jelek, jangan NU yang disalahkan. Betul apa tidak? Ya tinggal pengurusnya saja diganti. Setuju? Lah iya, tapi NU-nya bagus. Nah, ini karena lentur. Misal, saudara-saudara, di Jawa Timur ini, hasil survei, kalau ada 10 orang naik angkot, ditanya, ini hasil surveinya Bu Khofifah, 10 orang naik angkot, ditanya, ini Islam semua. Dari 10 orang berapa yang NU? Kalau di Jawa Timur bilang 7. Di pasar kalau ada 10 orang ditanya Islam semuanya. Dari 10 berapa yang NU? Bilangnya 7. Itu menunjukkan berarti NU di Jawa Timur mayoritas. Mayoritas berarti. Cuman itu satu sisi menunjukkan sisi yang lain. Kalau naik angkot dari 10 ngakunya NU, berarti orang NU rata-rata susah karena masih naik angkot. Begitu di pasar ditanya dari 10 7 ngaku NU, berarti memang orang NU rata-rata swasta. Rata-rata apa namanya? Swasta atau pedagang, yang ASN PNS sedikit. Nah saudara, ini saya mau cerita. Di pasar dari 10 ditanya berapa yang NU, yang jawab 7. Yang jawab berapa? 7. Dari 7 ini ternyata termasuk tukang parkir di pasar, yang pas hari Jumat nggak sholat Jumat. Waktu ditanya, Jang, Islam? Alhamdulillah Islam. NU, Muhammadiyah, PUI atau yang lain? Alhamdulillah NU abdi mah. Cuma ini Jawa Timur ini, saya bahasakan sini. Oh, simkuring mah NU. Kok tadi nggak sholat Jumat? Kalau itu mah bab hidayah wae. Bab naon? Hidayah. Oh, berarti orang yang sholat yang bolong-bolong ngakunya NU. Coba. Bagaimana Kiai NU menyikapi ada jamaah yang semacam ini? Kira-kira diakui apa tidak sebagai orang NU? Diakui apa tidak? Malu apa tidak kita punya jamaah semacam ini? Tidak perlu malu. Memang itulah faktanya. Justru ini ladang dakwah para kiai. Betul apa tidak? Kiai-kiai berarti harus datang ke pasar mendakwahi orang-orang yang masih belum sholat Jumat. Mendakwai anak-anak muda yang masih suka nongkrong di kafe-kafe. Ayo kader-kader NU, aceng-aceng NU yang muda-muda, pikirkan cara berdakwah Islam Ahlus Sunnah pada mereka-mereka yang belum tersentuh. Jangan dimusuhi, karena mereka ini adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat, saya bertemu alumni Sarang, Pondok Sarang, Kiai Maimun Zubair. Ustadznya gondrong, namanya Gus Wawan, saya tahu, tinggalnya di Kudus. Itu jamaahnya preman-preman, tatoan, diajak yasinan, baca ratib, lama-lama ngaji kitab kecil-kecil, Nasoihul Ibad. Beliau cerita pada saya saat datang ke rumah, kenapa santri saya yang begini? Anak-anak di pinggir jalanan atau disebut anjal, apa namanya? Anjal, anak-anak jalanan yang tatoan, ex pecandu narkoba,
ex pecandu judol naon judi online diajak. Yang bisa begini orang-orang yang paham konsep ahlus sunnah wal jamaah. Siapa? Kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kuat menjaga al-muhafadzah alal qadimis soleh. Apa itu? Kitab, turos yang bacaannya banyak pasti tidak kaku. Itu yang sering saya katakan di berbagai macam kesempatan. Orang kalau dia bacaannya banyak, ngajinya lama, kitabnya banyak, dia pasti jadi orang yang toleran, hatinya luas. Ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu wa fikruhu ittasa'a sadruhu. Manusia itu kalau ilmunya luas, pemikirannya luas, wawasannya luas, pergaulannya luas, pengalamannya luas, ittasa'a sadruhu, hatinya jadi luas. Apa maknanya hatinya jadi luas? Wa qalla inkaruhu 'alan nas, insyaallah orangnya tidak gampang memusuhi orang lain. Maka saya sampaikan di berbagai kesempatan, awas orang NU, santri, Anda tidak boleh memusuhi orang karena agamanya berbeda dengan kita. Orang Kristen bukan musuh kita. Orang Yahudi bukan musuh kita. Yahudi, Kristen bukan musuh kita. Yang memusuhi kita adalah orang yang menyerang orang Islam. Kalau dia nyerang orang Islam kayak Zionis menyerang Palestina, baru itu yang namanya Zionis, Israel musuh kita. Tapi Yahudi yang tidak memusuhi bukan musuh. Paham? Kalau ada orang Kristen yang memusuhi kita, baru musuh. Tapi kalau dia Kristen, sopan, bukan musuh. Lah, kalau Kristen, kalau Yahudi, kalau Cina, kalau Hindu, Buddha bukan musuh, apalagi Muhammadiyah, apalagi PUI, apalagi Persis, mereka bukan musuh kita. Paham? Kalau mereka memusuhi kita, lah itu urusan lain. Yang penting kita bukan memusuhi mereka. Ini. Baru hebatnya Kiai Rabbaniyin, Kiai pesantren menyiapkan kader yang kedua. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Kiai pesantren sesungguhnya juga mempersiapkan kader-kader yang mampu beradaptasi menghadapi perkembangan zaman. Siapa? Santri di Fauzan. Kemudian kuliah, Kiai. Kuliah di ITB, kuliah di UIN, kuliah di UNPAD. Jurusannya macam-macam, biologi, teknik industri, teknik kimia, kedokteran. Kuliah di UIN kan rata-rata jurusannya agama, betul apa tidak? Kalau di UIN jurusannya kan syariah, jurusannya usuluddin. Kalau di UIN tarbiyah, UIN rata-rata jurusannya jurusan syai'ul lillahi lahumul fatihah. Tapi ini semua, mau yang kuliah di UIN, mau yang kuliah di UNPAD, mau yang kuliah di ITB, kader NU, kader pesantren, mereka inilah santri-santri kita yang mengisi wal akhdhu bil jadidil aslah. NU kalau semuanya kiai yang di pesantren ketinggalan zaman, harus ada yang jadi anggota dewan, saudara-saudara. Betul apa tidak? Harus ada yang jadi sekda, betul apa tidak? Harus ada yang jadi bupati, harus ada yang jadi dokter, kader santri, kader NU, kader Fauzan, harus ada yang jadi pengusaha. Ya Allah Pak Kiai, saya lihat ada kader santri di Jawa Timur hebat jadi pengusaha. Santri, kalau Jawa Timur bilang santri nyel, Jawa Timur bilang santri murni, jadi pengusaha hebat. Ketemu saya di pesawat, santri Madura. Saya tidak hafal kan orang-orang ketemu saya salaman. Saya santri Madura.
Alhamdulillah bisnis saya dengan Pertamina, Kiai. Oh, hebat. Bangun kilang. Saya kuliah di ITS. Pondok Kiai saya bangun 3 lantai. Dari alhamdulillah usaha saya. Kira-kira kalau ada santri Fauzan tamat seperti ini, kuliah di Unpad, kuliah di ITB, jadi pengusaha besar, kerjasamanya sama Pertamina, membangun bunker, membangun segala macam, lalu Fauzan dibangun sampai 4-5 lantai, hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Lah, maka kita harus dorong santri Fauzan, kita lihat yang memang jurusannya pinter ilmu agama, jadi Kiai Jang, jadi Kiai Ceng. Tapi kalau kira-kira, oh ini santri, ini potongannya aktivis, jadi anggota dewan Jang. Alhamdulillah, jadi anggota dewan kayak Ceng Sahaya, Ceng Balki, silahkan. Kalau dari mondok udah kelihatan pinter matematika, pinter kimia, kuliah Jang, ITB Jang, kuliah di mana? ITB Teknik Industri, kuliah Jang di Unpad, jadi Jang dokter, maju. Lah ini pesantren. Jadi tidak semuanya jadi kiai, tapi yang mendidik ini Rabbaniyin. Siapa? Rabbani. Yang kedua, Quran menyebut orang berilmu dengan sebutan ulama. Ulama itu disebut dalam Quran dengan sifat khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Masya Allah, harus minum ini kayaknya. Ulama adalah orang berilmu. Karena memang ulama itu diambil dari akar kata yang sama dengan kata ilmu, masdarnya. Tapi Allah menyebut ulama itu dengan sifat tertentu. Apa? Khasyatullah. Orang berilmu baru pantas disebut ulama kalau punya rasa takut kepada siapa? Allah. Dan itu bisa dilihat dari haliyahnya. Haliyah itu perilaku. Ada kiai, ada pangersa, dilihat. Kiai ini mah Masya Allah hati-hati. Dulu di kampung saya di Banten, mohon maaf kalau ada pangersa beristri lebih dari 1 dianggap biasa. Di Banten itu jawara orang kaya, nyandung biasa, nyandung biasa. Ini saya kan, ya itu biasa nyandung. Tapi ada kiai 1, kiai besar. Istrinya tetap 1, Pak. Asli 1, bukan 1 kecamatan 1. Asli 1. Ditanya sama santrinya, "Bah, saya lihat abah nih kiai besar. Kenapa abah kok tidak nikah lagi? Apa abah tidak pengen?" Tidak pengen bahasa Sundanya naon? Tahoyong. Apa abah tahoyong? Kalau ditanya hoyongnya hoyong Jang. Kalau ditanya pengen apa tidak pengen ya pengen. Ini kan rata-rata bapak-bapak yang hadir di sini kawin lagi itu kan cita-cita yang tidak tersampaikan kan. Dari wajahnya cita-cita tidak tersampaikan. Terus ini saya lanjutkan ini. Kalau abah kepengen, kenapa abah tidak lakukan? Nah ini. Saudara, sabar itu kata para ulama adalah ketika akalmu bisa mengalahkan nafsumu. Saya ulangi nih. Akalmu bisa mengalahkan nafsu. Nafsu pengen punya barang bagus, normal apa tidak? Pengen punya rumah bagus, normal apa tidak? Tapi kalau pengen punya barang bagus harus korupsi, dikerjain apa enggak? Kan ada Bu, ada Pak,
Bu, suaminya kepala bagian. Dia bilang sama suaminya, "Bah, abah kan kepala bagian di kabupaten, emang kenapa?" Si Asep bah, padahal cuman kepala seksi. Itu bah, ya Allah, istrinya gelangnya segede pelek-pelek beca. Gelangnya segede pelek beca. Kemarin bah, Asep umroh sekeluarga. Terus maksudmu? Ya masa kita nggak bisa umroh sekeluarga, abah nggak bisa ngebeliin saya gelang? Mak, kata suaminya, Asep walaupun kepala seksi mungkin sawahnya banyak, istrinya juga warisannya banyak, nggak usah iri, nggak usah kepengen, apalagi pengen punya gelang segede pelek beca. Ya bukan begitu, abah lah yang kreatif. Kalau di kantor ada kabel-kabel kertas, jual kenapa? Waduh, nafsu. Suaminya bilang tidak. Berarti suaminya sabar. Sabar susah dan sabar punya istri seperti tadi. Bu, jangan begitu ya Bu ya. Istri yang baik tuh kata Syekh Nawawi dalam Uqudul Lujain, kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Istri yang bagus itu Bu, istri yang kalau suaminya mau berangkat kerja, dia bilang sama suaminya, "Pak, kunna nasbiru 'alal ju' wala nasbiru 'alan nar." Kami ini jadi istri Bapak, insya Allah sabar hidup sederhana, sabar lapar, tapi tidak sabar masuk neraka. Bapak cari duit, kerja, cari yang lulus, yang halal. Insya Allah kami di rumah qanaah menerima berapapun yang Bapak berikan pada kami. Hebat apa tidak istri semacam ini? Istri Bapak begitu apa tidak? Istri Bapak begitu apa tidak? Belum. Waduh. Kalau Bapak punya istri begitu, jangan dikubur kalau belum mati. Jangan dikubur kalau belum mati. Ya Allah, itu hebat. Nah, jadi itu sabar itu ketika akalmu bisa mengalahkan apa tadi? Nafsu. Pengen korupsi, kalah, dilawan. Enggak, kalau korupsi enggak barokah. Kedua, Kiai tadi bilang enggak. Kalau ditanya kepengen jang, nyandung kepengen, tapi abah mikir. Mikir pakai apa? Mikir pakai apa? Akal. Kalau ditanya pengen apa tidak kawin lagi? Pengen, tapi abah mikir. Mikir gimana bah? Iya jang, ini kursi didudukin sendiri aja udah reot, apalagi didudukin berdua. Santrinya bingung. Abah ini ditanya kawin lagi, jawabnya kursi. Jawabnya apa? Kursi reot. Maklum kalau kiai kalau jawab biasa pakai isti'aroh. Pakai apa namanya? Isti'aroh. Perumpamaan. Maksudnya begini Kiai. Kiai ini mau menjelaskan punya istri satu saja berat. Berat tanggung jawabnya di akhirat kepada siapa? Allah. Berat tanggung jawab di dunia ngasih nafkah. Ya Allah, saya sendiri nih. Kalau nafkah zahir mungkin saya bisa. Nafkah batin kalau saya lagi keliling terus ini Indonesia, jarang pulang saya. Makanya hari ini saya ajak istri saya. Alhamdulillah, karena tadi pengen lihat Garut Al-Qaruti. Oh, jadi kiai ini takut Allah. Tidak menikah lagi itu karena takut Allah. Berarti kiai ini ulama. Jadi kiai yang istrinya satu ulama. Alhamdulillah. Jadi kiai yang istrinya satu ulama ya mujanya. Iya, takut sama Allah bukan takut sama bini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu berarti cirinya istrinya
Bukan saya yang bilang. Hidup ibu-ibu. Bu, berarti kalau ibu punya suami istrinya satu, berarti istri ibu ulama. Betul. Kalau ditanya, Pak, Bapak kenapa nggak nikah lagi? Takut sama Allah, mah. Berarti ulama. Karena yang pantas dapat gelar ulama adalah innama, pakai adatul hasri. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, sekarang cari orang alim yang takut sama Allah semakin sedikit. Betul apa tidak? Aduh, dulu ulama-ulama yang takutnya sama Allah ini kalau doa sedikit mustajab. Nggak kenal yang aneh-aneh. Mereka itu kalau ngomong sedikit omongannya manjur. Orang sakit dibacain Fatihah, tuh Al-Fatihah, sembuh. Kalau nasehatin santrinya, bah kunaon ini, jangan ngikut santrinya. Li'annahum arbabul ahwal. Limadahum ashabul ahwal? Li'annahum arbabul ahwal. Kenapa ulama-ulama ini omongannya didengar? Karena haliyahnya, perilakunya bisa jadi contoh. Bersih perilakunya, maka orang percaya. Nah sekarang ya Allah, yang banyak itu bukan arbabul ahwal, balhum ashabul proposal. Ashabul proposal. Ya Allah, kalau kiai yang keramat yang nggak ngerti bikin proposal, percaya saya. Hidup proposal. Nah ini ulama, ya. Cari yang begini. Kalau ada ulama yang masih bersih, cari. Ketiga, udah 1,5 jam ya mah. Cukup ya. Lanjut. Al-Quran menyebut ahli ilmu dengan sebutan ahlad dzikri. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlad dzikri, bertanyalah kau kepada ahlad dzikri, orang berilmu yang bergerak ahlad dzikri. 2 kali Allah menyebut ahlad dzikri dalam Quran. In kuntum la ta'lamun, kalau kau tidak mengerti. Saudara-saudara, sama-sama orang berilmu tapi jadi tempat bertanya. Kalau yang kedua itu sama-sama orang berilmu tapi beliau punya sifat takut, kan begitu. Kalau yang pertama sama-sama orang berilmu tapi beliau istiqomah ngajar ngaji. Ini pada titik tekannya yang beda. Sama-sama berilmu, cuman yang satu istiqomah ngaji, istiqomah ngajar, istiqomah belajar ngaji. Bapak-bapak juga disebut robbaniin, kalau ibu-ibu juga disebut robbaniin, bapak ibu kalau istiqomah ngaji. Bapak ibu disebut ulama kalau takut sama Allah. Jangan dikira kalau ulama hanya kiai pangersa, bukan. Kiai pangersa tapi tidak takut sama Allah, bukan ulama. Petani, pedagang takut sama Allah, ulama. Pernah lihat video TikTok saya yang cerita tentang Syaiban, tukang ngangon kambing, betul ya? Tukang ngangon kambing takut sama Allah, lupa sholat 1 rakaat, lupa puasa setahun. Puasa setahun. Ya Allah, takut sama Allah. Kenapa sampai puasa setahun? Malu sama Allah. Sholat hanya 4 rakaat aja kok, saya lupa. Padahal cuma butuh waktu 5 menit. Puasa setahun. Itu lupanya padahal mikirin ilmu. Kalau sekarang kan orang sholat nggak khusyuk, mikirin dana hibah nggak turun-turun Pak Sekda. Dana hibah nggak turun-turun Pak Sekda. Ya Allah. Ini tukang angon kambing tapi takut sama Allah, disebut ulama. Karena panggilan ulama innama yakhsyallah. Lah kalau ahlad dzikri tempat bertanya. Nah, dulu banyak orang dijadikan tempat bertanya.
Kenapa dijadikan tempat bertanya? Orang biasanya dijadikan tempat bertanya karena kebijaksanaannya. Saudara-saudara, Nabi pun kadang bertanya pada sahabatnya. Tidak selalu sahabat bertanya pada Nabi. Berarti sahabat disebut juga ahlad dzikri. Kan begitu kan? Kiai bertanya kepada Pak Sekda dalam urusan pemerintahan. Pak Sekda kumaha ieu lamun abdi bangun pesantren belum keluar izin, kalau bisa jangan Pak Kiai. Tetap izin diurus supaya rapi. Baik Pak Sekda. Berarti Pak Sekda ahlad dzikri. Paham? Paham? Jadi siapa tempat orang bertanya di bidangnya disebut ahlad dzikri. Orang berilmu. Nah kita ini kadang-kadang suka nanya atau menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan apa masalahnya. Nanya perizinan pembangunan gedung sama kiai. Ya kiai nggak ngerti. Betul apa tidak? Kok kiainya nggak ngerti jawab? Ya salah. Harus nanyanya sama yang ngeluarin izin. Itu ahlad dzikri. Nah, sekarang hadirin mencari ulama-ulama yang alim yang ahlad dzikri juga semakin sulit. Ya Allah, ya Allah. Ada namanya Hatim Al-Asam. Hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya saudara perempuan. Kerjaannya memintal benang. Memintal benang. Satu hari dia bertanya pada Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam bukan kiai yang penguasaan kitabnya hebat sekali, bukan. Tapi orangnya bijaksana. Maaf. Bishri Al-Hafi, saya salah. Bukan Hatim Al-Asam. Bishri Al-Hafi. Ini ada dalam kitab Salalimul Fudala. Saudaranya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya pada Bishri Al-Hafi, wahai Bishri Al-Hafi, saya ini sering memintal benang kalau ada rombongan pedagang namanya At-Tahiriyah lewat. Lalu dia berhenti di depan rumah saya, lampu petromak, kalau dulu apa? Lampu apa namanya? Petromaknya terang, saya ikut memintal benang. Boleh apa tidak saya ikut memintal benang mimma sya'ilil tahiriyah, dari numpang lampu rombongan pedagang yang berhenti di depan rumah saya. Ya Allah, orang zaman dulu saking takutnya sama dosa, pedagang tuh berhenti, punya lampu kan terang, dia numpang memintal benang. Ditanyakan dosa ente, iya dosa apa tidak? Sekarang Pak Sekda, orang nyolong listrik biasa di rumah. Ada yang begitu ada? Yang nyolong listrik ada nggak? Listrik dia kalak-kalin. Ini padahal dia tidak mengambil listrik. Pedagang berhenti di depan rumah dia, lalu dia ikut memintal benang. Ditanya sama Bishri Al-Hafi, Anda siapa? Maaf, orang ini nanya sama Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal jawab, man anti? Dibalik ini, saya kebalik. Kamu siapa? Ukhtu Bishri Al-Hafi. Saya saudara perempuannya Bishri Al-Hafi. Nanyanya sama Ahmad bin Hanbal, terbalik. Kata Ahmad bin Hanbal, atau yang di sini dipanggilnya Imam Hambali. Padahal salah, yang benar madhab Hambali. Kalau imamnya Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la taf'ali, jangan kau lakukan min baitikum yakhrujul wara'us sadiq. Kamu ini saudaranya seorang yang wara' namanya Bishri Al-Hafi.
Allahu Akbar. Lah cari ulama yang begini, yang kalau kasih nasihat hati-hati Pak. Makanya kalau ada orang diajak nyalek sama Ceng saya, Ceng Malki calon dari mana? Ya ini sambil promosi. Maksud saya DPW apa sih ini? Provinsi ya. Lalu beliau ngajak Ceng Hilman maju, Ceng maju dari Garut misalnya. Nanya sama Kiai, kira-kira saya diajak maju boleh apa tidak? Kata Kiai dijawab jangan, khidmah saja di pondok, paling kalau mau keluar pondok jadi pengurus NU. Berarti itu yang ditanya ahlad dzikri. Ini misal, tapi kalau beliau dibilang boleh ya itu terserah Anda. Itu terserah Anda. Lah inilah ulama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kita hari ini semua yang hadir dalam acara Haul Fauzan, Pondok Pesantren Fauzan, hanya berharap dapat barokahnya para masyayikh, dapat barokahnya Kiai Adro'i, Kiai Umar Basri, dan guru-guru kita, termasuk saya hadir di sini berharap dapat barokah dari masyayikh. Doakan juga semoga insya Allah saya dan seluruh pengurus NU yang hadir ini, dari PW, PC, MWC, Banom yang hadir, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPN, NU, lembaga-lembaganya, Pagar Nusa, betul ya, dan lain-lain, bisa istiqomah dan tetap bisa menjaga nama baik dan marwah Nahdlatul Ulama sesuai apa yang diinginkan, dicita-citakan para muassis pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk juga masyayikh yang lain. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.